Itu meja sama kursinya tolong dirapikan dulu ya. Terus ini bajunya, atribut seragamnya tolong dirapikan juga ya. Itu kerahnya dirapikan dulu biar lebih kelihatan fresh gitu ya, lebih kelihatan rapi kan, enak dilihat gitu ya. Itu di bawah kamu itu ada sampah, tolong dibuang dulu ke tempat sampah biar kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman gitu ya. Kalau nyaman kan otak kita tuh lebih mudah mencerna materi gitu ya. Oke, suasananya sudah kondusif, suasana dan tempat pembelajarannya juga udah nyaman ya. Kita kan sekarang kita belajar di laboratorium nih, ada AC-nya enak kan ya. Oke, udah ya, udah siap semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, baik secara fisik maupun mentalnya. Karena percuma kalau fisiknya ya lo sehat ya, tapi secara mental itu nggak sehat. Nanti kamu misalnya Gary ini orangnya nggak sehat gitu ya, kayak fokus gitu, padahal pikirannya tuh kemana-mana, soalnya mentalnya ini terganggu atau mungkin lagi kena mental gitu ya. Iya, sekarang kan masih pagi ya anak-anak ya, semoga masih fresh. Pertemuan sebelumnya kan kita udah pernah bahas tuh ya prinsip desain grafis. Nah, setelah kita mempelajari desain grafis, kita aplikasikan ke dalam sebuah itu ya, apa namanya, nirmana. Iya, terima kasih, kalian masih ingat ya. Iya, nirmana. Setelah kita latihan membuat nirmana, selanjutnya kita latihan membuat apa? Membuat sketsa, membuat sketsa dan ilustrasi. Ya, benar sekali. Masih ingat ya semuanya ya. Dan sekarang kita aplikasikan hasil gambar ataupun hasil desain nirmana, sketsa ataupun ilustrasi kalian itu ke dalam sebuah gambar vektor. Ada yang pernah tahu, pernah dengar atau gimana gak istilah gambar vektor? Ada yang pernah? Kamu pernah? Oh, gambar vektor itu kayak yang buat dicetak-cetak gitu ya? Iya, benar kok. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gambar vektor. Secara spesifiknya yaitu membuat objek dan teks berbasis vektor. Ini tuh keterkaitan dengan pertemuan sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Semuanya udah gimana hasil ilustrasi sama apa itu namanya nirmana sama sketsanya gimana, bagus kan? Kalau kalian merasa bagus dan puas dengan desain itu, gak apa-apa, nanti di akhir ada penilaian, yaitu membuat atau mengaplikasikan desain kalian itu ke dalam sebuah gambar vektor. Tapi kalau kalian pengen buat desain lain, gak apa-apa, saya terserah kalian aja, karena kalian yang buat ya, sekreatif kalian gitu. Nah, untuk meningkatkan motivasi kalian dalam belajar kali ini ya, kan kita akan belajar tentang membuat gambar dan teks yang berbasis vektor ya, ingat-ingat istilah vektor. Nah, kenapa sih kita harus belajar yang gambar berbasis vektor? Kenapa nggak yang berbasis bitmap ataupun yang lain gitu, Bu? Nah, ini dia, ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama itu kan ada ukuran filenya ya. Ukuran filenya ini kalau di gambar vektor itu ukuran filenya bisa disesuaikan. Ukuran filenya itu besar, ukuran filenya itu kecil, tapi gambarnya itu resolusinya besar gitu. Jadinya kan enak dan memudahkan desainer dalam sebuah percetakan itu, jadinya nggak full gitu memorinya ya. Yang kedua itu ada dapat disesuaikan, jadi ukuran resolusi ataupun ukuran filenya juga dapat disesuaikan, bisa diatur di bagian itu ya di awal. Nanti kita belajar bareng-bareng. Yang ketiga itu mudah diedit, jadi fitur-fiturnya itu lebih mudah digunakan ya, dan lebih mudah dipahami seperti itu. Dan mudah juga untuk disesuaikan, misalnya mau direvisi ataupun didesain ulang itu bisa. Oke, sekarang kita lihat dulu ya sebelum kita menginjak ke sesi
kegiatan pembelajarannya ataupun kegiatan intinya, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ingat ya, penilaian ataupun nanti pengujian keterampilan di pertemuan ini itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu ya, yang pertama itu sekarang itu aspek yang kita nilai adalah keterampilan ya, jadi bukan pengetahuan lagi. Kalau pengetahuan kan mungkin mata pelajaran IPS ataupun IPA siapa presiden keempat gitu kan. Kita enggak ya, kita langsung ke keterampilan. Jadi nanti kalian harus membuat sebuah itu tadi, mengaplikasikan ilustrasi sama sketsa kalian ke dalam sebuah gambar berbasis vektor ya. Yang pertama itu membuat objek dalam teks, ya tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kedua menerapkan salah satu efek, jadi nanti kita juga belajar efek ya. Nah itu salah satu dari efek tersebut harus kalian terapkan dalam desain yang kalian anggap cocok ya, yang kalian anggap cocok aja, jangan semuanya. Yang terakhir dipresentasikan. Nah seperti ini. Ini hasil gambar vektor saya. Ini pakai efek ini teman-teman. Setelah itu ini hasil dari sketsa buatan saya di pertemuan lalu seperti itu. Baik, sebelum kita buat gambar vektor kita harus tahu dong ya, apa itu gambar vektor secara teori gitu. Setelah kita tahu teorinya kan lebih enak ya dalam membuat gambar vektornya. Nah, definisi gambar vektor ini adalah format gambar yang mampu dalam ukuran yang besar. Maksud ukuran yang benar besar ini bukan ukuran filenya ya, tapi resolusi gambarnya. Jadi kalau di zoom itu dia gak bakal pecah, atau kita biasa menyebutnya HD gitu ya, yang HD yang besar gitu. Nah, dan sistematis dalam segi grafis. Jadi meskipun di zoom yang banyak gitu ya, di zoom terus itu masih sistematis gambarnya, masih ya seperti yang kita nggak pecah ataupun nggak blur gitu. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya, nah apa sih perbedaan gambar vektor ini sama gambar bitmap? Nah sebelumnya kan sudah saya bilang ya, kalau gambar bitmap itu pakai aplikasi Adobe Photoshop ya. Kenapa kita nggak pakai Photoshop aja, Bu? Kenapa kita pakai yang ini dulu? Karena salah satu peluang pekerjaan di SMK kita adalah menjadi seorang desainer percetakan ya. Sekarang kan banyak tuh ya percetakan. Nah, kalau percetakan itu biasanya butuh resolusi yang besar. Kan dicetak itu kan kayak di jalan-jalan gitu kan ya. Di jalan-jalan itu kan hurufnya besar-besar. Nah, kalau kita pakai bitmap dan ukurannya itu nggak sesuai, itu kan bisa pecah kalau dicetak gitu ya. Nah, solusinya itu menggunakan vektor. Kalaupun kalian ingin pakai bitmap, itu resolusinya itu harus sesuai dengan yang kalian cetak. Kalau gitu, kalau laptop kalian nggak Icar 7 gitu, mungkin agak berat gitu untuk desain pakai Photoshop ini dan sesuai dengan resolusi yang dicetak. Jadi solusinya kalau misalnya laptop kalian yang pas-pasan kayak laptop saya ini ya, itu pakai CorelDRAW ini. Kalau misal kalian ada uang lebih, terus ada uang buat beli laptop yang bagus, mungkin saya sarankan pakai Illustrator ya. Illustrator itu lebih tren sekarang dibandingkan Photoshop. Nah perbedaannya itu gambar vektor itu kalau di zoom itu lebih HD seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Itu perbedaan sama gambar bitmap. Oke, selanjutnya ini kan ada dasar-dasar manipulasi objek di CorelDRAW-nya. Kalian sudah buka CorelDRAW-nya kan, sudah ada. Tadi kan sudah saya kasih tahu cara membukanya di grup WhatsApp, sudah ya. Oke. Ada kendala? Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau ada kendala ataupun ada yang ditanyakan nggak apa-apa. Nah sekarang karena CorelDRAW-nya sudah terbuka, ini ada dasar-dasar manipulasi objek. Nah ini ada resize, rotate, delete, select, sama move. Kalau resize ini untuk memperbesar dan memperkecil, pastikan ada objek-objek yang pengen diperbesar gitu ya, ada yang objek yang pengen diperkecil. Nah ini pakai resize. Untuk tutorialnya sudah saya upload di e-learning sekolah kita ya, silahkan dicek, itu udah lengkap tutorialnya. Ada videonya juga. Saya sudah mencari modul pembelajaran video yang mudah dipahami dan singkat tentunya ya. Ada rotate itu kayak
buat muter-muter gitu. Kadang kan objek kita pengen objeknya yang sebelah sini tuh miringnya itu 90 derajat, tapi yang sebelah sini itu 30 derajat aja gitu, karena itu fungsinya roda. Ada delete itu untuk menghapus objek, ada select itu untuk apa ya, untuk memilih objek gitu, dan move ini untuk memindahkan objek. Tutorialnya sudah saya upload juga di e-learning kita, silahkan dicek dulu. Sudah bisa dibuka? Bisa ya? Oke, selanjutnya atau mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita menginjak ke penilaian ataupun praktek gitu ya, praktek dengan dibimbing. Oh, sudah cukup? Oh iya, ada. Kenapa? Oh, Adobe Photoshop itu ya, itu Adobe Photoshop itu pakai bitmap, tapi kalau vektor itu pakai CorelDRAW sama Illustrator ya. Kamu ada kakak yang jago Illustrator ya? Gak apa-apa, kalau kamu pulang pakai Illustrator juga gak apa-apa. Ini untuk yang nggak punya laptop, kalian pakai yang di laboratorium ini, nanti pakai yang CorelDRAW ya. Soalnya yang di sini nggak cukup, nggak dukung gitu ya, nggak support sama Illustrator gitu ya. Kalau yang mau pakai di atas CorelDRAW boleh-boleh saja ya. Oke, sudah, ada yang ditanyakan lagi. Oke, sekarang menginjak ke penilaian keterampilannya. Sudah saya bilang sebelumnya kalau penilaiannya berbasis keterampilan, jadi nggak pakai soal-soal gitu ya, nggak pakai siapa presiden keempat, nggak apa itu gambar vektor, enggak ya. Jadi dari sketsa atau ilustrasi yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kalian buat, itu buatlah menjadi sebuah gambar vektor. Caranya itu tinggal difoto ya, tapi di fotonya yang bagus, yang rapi. Setelah itu kalian masukkan ke dalam CorelDRAW. Setelah itu bisa kalian jiplak, atau mungkin kalau misalnya mau desain ulang langsung di CorelDRAW-nya aja nggak apa-apa, sekalian kalian aja. Oke? Oh ini tinggal ditarik aja ya. Iya. Kamu ada kesulitan? Oh ini, coba ini ditekan ini dulu, terus ditarik. Iya. Sudah bisa? Ya, sudah. Oke. Saya tunggu ya. Waktunya tinggal waktu pelajaran ini tinggal berapa menit lagi? Oh, tinggal 30 menit lagi ya. Oke. Kalian teruskan aja nanti. Kira-kira 8 lebih 45 menit saya cukupkan ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sudah banyak yang selesai ya ternyata. Sebelum 45 menit sudah banyak yang selesai. Dan saya lihat juga udah keren-keren gitu ya. Dan sudah saya berikan masing-masing desainnya, sudah saya berikan revisi dan saran-saran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan presentasi. Jadi setiap individu dari kalian itu mempresentasikan hasil dari desain yang kalian buat seperti itu. Misalnya kayak gini. Ini hasil desain ilustrasi sebelumnya saya, terus saya jadikan gambar vektor teman-teman. Terus saya pakai tools rectangle sama ellipse ini, terus saya kasih efek misalnya extrude gitu ya, biar lebih manly gitu. Setelah itu untuk teksnya ini saya pakai font ini, saya terinspirasi dari ini gitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan untuk penugasan presentasi di pertemuan selanjutnya? Tidak ada? Jelas? Benar, jelas. Oke, terima kasih untuk partisipasi di kelas saya hari ini ya. Kalian hebat. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.